Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bagaimana teman-teman sekalian? Kabarnya hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini lengkap ya Mbak ya. Mbak Tiara coba di-unmute dulu ya. Untuk pertemuan pagi hari ini ya semuanya hadir insya Allah ya, lengkap ya. Di daftar kehadiran insya Allah lengkap. Baik teman-teman sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ASEAN ya. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang mobilitas sosial ya. Ustadz akan menampilkan tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kelihatan Mbak ya? Ya Ustadz. Kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Untuk tujuan pembelajarannya ya, nanti kalian mampu menjelaskan apa itu pengertian mobilitas sosial. Kemudian mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Berikutnya ya, adalah tentang kegiatan kita, tahap pembelajaran kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama mengamati, nanti kalian akan diberikan sebuah kisah ya. Kemudian kalian amati, rumuskan masalah bersama sesuai kelompoknya. Kemudian kalian memecahkan masalah itu ya dari LKPD yang Ustadz berikan. Kemudian kalian mengasosiasi, baru yang terakhir adalah mengkomunikasikan ya. Tahap pertama. Teman-teman sekalian, kalian sudah membaca link ya, membaca kisah dari link yang Ustadz berikan di grup WA. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa merumuskan pertanyaan dari link yang Ustadz berikan tadi. Siapa yang mau bertanya silakan. Saya Pak. Ya, dari Mbak Heni ya. Kenapa bisa dikatakan mobilitas naik? Bagus, silakan. Yang lainnya. Mbak Iza mau tanya Tat sama Mbak Laras Tat. Ya, silakan Mbak, hidupin audionya. Apa itu mobilitas vertikal dan apa contohnya? Oh ya, bagus. Berikutnya, Mbak siapa lagi yang mau bertanya? Saya Tat, contoh mobilitas horizontal yaitu Sudah menanyakan contoh mobilitas horizontal. Terakhir, Tat, aku mau tanya Tat, Mbak Nada silakan. mobilitas sosial itu apa tuh Tat? Oh ya, Mbak Nada menanyakan tentang apa itu mobilitas sosial. Baik teman-teman sekalian ya, dari pertanyaan kalian semua tadi ya, nanti Ustadz kirimkan lembar kerja untuk kalian. Bisa dikerjakan melalui WA group diskusi. Nanti setiap kelompok bisa video callan untuk menyelesaikan KKPD yang Ustadz berikan. Begitu. Ada pertanyaan tidak Mbak? Tidak ada. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, setelah kita berdiskusi di grup ya, kalian silakan mempresentasikan hasil lembar kerja, hasil diskusi kalian bersama kelompok melalui Google Meeting kesempatan pagi hari ini. Siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu mengerjakan latihan soal mobilitas sosial. Anggota-anggota yang ada di kelompok 4 antara lain sebagai berikut. 1. Iza Hanifah, 2. Rafa Raisa Rahandini, 3. Sabrina Hanum Latifah, 4. Silvia Nova Trihandayani, 5. Tiara Dista Arifah Zahra, 6. Zaskia Disnabila Azahra. Baik, kita mulai dari soal pertama, yaitu apa sih mobilitas sosial?
Mobilitas sosial adalah perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Soal kedua, berikan 3 contoh tetanggamu yang mengalami mobilitas sosial dan tuliskan secara singkat proses mobilitas sosial yang terjadi pada orang tersebut. Contoh pertama, seorang mahasiswa yang menjadi dokter. Putri adalah seorang mahasiswa yang bercita-cita menjadi dokter untuk membantu perekonomian keluarganya. Maka dia bekerja keras dan pada akhirnya ia pun menjadi seorang dokter. Contoh kedua, keluarga peternak sapi yang mengalami kebangkrutan. Ada sebuah keluarga yang bisa dibilang sukses karena memiliki peternakan sapi. Tetapi ternyata keluarga ini memiliki banyak hutang di berbagai tempat. Demi melunasi hutang tersebut, mereka menjual semua sapi, mobil, dan barang berharga mereka. Contoh ketiga, seorang guru yang menjadi kepala sekolah. Pak Budi adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Awalnya beliau adalah guru biasa atau guru pada umumnya, tetapi karena kerja kerasnya dan kedisiplinannya, beliau diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Soal ketiga, tuliskan bentuk-bentuk mobilitas yang terjadi pada orang tersebut. Untuk mobilitas pertama, yaitu seorang mahasiswa yang menjadi dokter, terjadi mobilitas sosial vertikal ke atas. Contoh yang kedua, seorang peternak sapi yang mengalami kebangkrutan, terjadi mobilitas sosial vertikal ke bawah. Contoh ketiga, seorang guru menjadi kepala sekolah, terjadi mobilitas sosial vertikal ke atas. Soal nomor 4, apa yang harus dilakukan seseorang yang telah mengalami kesuksesan supaya tidak mengalami social sinking? Jika seseorang telah sukses, maka orang tersebut harus bekerja lebih giat lagi dan tidak menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan juga mereka harus memiliki sifat jujur agar tidak terpengaruh oleh korupsi atau hal lain yang dapat menurunkan status seseorang. Soal kelima, bagaimana cara setiap individu dapat mencapai social climbing dengan cara meningkatkan prestasi kerja yang dapat menaikkan jabatan seseorang dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencapai social climbing. Mbak Laras, silahkan Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Naila Arifah Hakimah selaku ketua dari kelompok 3 yang beranggotakan Halika Oktavia Rahmadina, Nadia Mikolin untuk mencapai mobilitas vertikal atau perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Mbak Laras atas presentasinya. Baik teman-teman sekalian, sampai akhirnya kita di kegiatan penutup ya. Sebelum kita akhiri, siapa yang ingin menyampaikan refleksi? Saya Daku sedih mengenai tentang apa itu mobilitas sosial beserta jenis-jenisnya. Apalagi, silakan. Saya tak. Ya, silakan. Jadi tahu tentang pengertian mobilitas sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada mobilitas naik, ada mobilitas turun. Ya, terima kasih Mbak. Berikutnya kita simpulkan ya. Kita share lagi presentasi. Baik teman-teman sekalian, kita simpulkan ya tentang materi kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang mobilitas sosial dan juga bentuk-bentuknya. Seperti yang kita lihat di sini ya, ada mobilitas vertikal, ada juga mobilitas horizontal. Ya. Mobilitas vertikal ada 2, ada yang naik, social climbing, dan juga ada yang turun. Seperti yang telah kalian ketahui. Kemudian ya, di sini ada pengertian mobilitas sosial adalah suatu perubahan atau perpindahan kelas sosial baik ke atas maupun ke bawah yang dialami oleh individu atau kelompok sosial sehingga memberikan dampak berupa kelas baru yang diperoleh individu atau kelompok tadi. Ya. Kemudian ini dan juga contoh-contohnya. Nah, banyak contohnya seperti yang sudah kalian ketahui ya. Teman-teman sekalian, terima kasih. Kemudian setelah ini Ustadz share ya di WA group evaluasi pengetahuan. Nanti kalian bisa kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Kalian kerjakan sebaik-baiknya, nanti langsung Ustadz nilai begitu. Kita cukupkan dan ingat insya Allah pertemuan yang akan datang kita nanti akan belajar tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.